been on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah, syukurillah, kita telah sampai pada bagian ketiga dari estimasi 7 pertemuan. Sengaja saya membagi materi ini ke dalam 7 bagian karena materinya lumayan panjang. Dan harapan saya ketika teman-teman membaca itu lebih fokus ketika saya membagi-bagi per sub materi. Kali ini kita akan lanjut untuk membahas kebijakan nilai tukar dan devisa. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Sistem devisa. Sistem devisa itu mengatur pergerakan lalu lintas devisa atau valuta asing dari suatu negara ke negara lain. Sekali lagi. Sistem devisa itu mengatur pergerakan lalu lintas devisa atau valuta asing dari suatu negara ke negara lain. Karena kita adalah ekosistem perekonomian dunia, berhubungan secara ekonomi dengan negara lain di dunia. Jadi perlu diatur mengenai pergerakan lalu lintas devisanya. Nah, pada dasarnya itu teman-teman, ada 3 sistem devisa. Yang pertama, sistem devisa kontrol. Yang kedua, sistem devisa semi bebas. Dan yang ketiga itu adalah sistem devisa bebas. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Tapi pada dasarnya itu ada 3. Pemilihan sistem devisa mana yang akan dianut tergantung pada kondisi negara tersebut. Khususnya keterbukaan ekonominya, dalam arti seberapa jauh negara tersebut ingin mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global. Jadi maksud di sini, kita boleh memilih antara 3 sistem devisa yang tadi. Namun kita sesuaikan juga dengan kondisi negara. Kalau memang negara itu ingin mengintegrasikan secara penuh, ya kita akan pilih yang mana yang cocok. Namun jika masih dalam tahap pengembangan, maka kita juga akan memilih sistem devisa mana yang cocok. Jangan kita salah pilih karena juga akan berpengaruh terhadap perekonomian negara tersebut. Nah, pada sistem devisa kontrol, pada dasarnya itu devisa dimiliki oleh negara. Setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara. Dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. Nah, ini pernah diterapkan di Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Oke, jadi pada intinya dulu kita pernah dikontrol oleh negara full. Apa-apa semua diatur oleh negara. Izin pun harus dari negara. Dan itu sah-sah saja karena kan negara yang mengatur. Oke, dan pernah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Nah, kita masuk lebih dalam. Devisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu devisa hasil ekspor dan devisa umum. Setiap perolehan devisa baik DHE maupun DU, nah DHE itu adalah devisa hasil ekspor dan DU adalah devisa umum, itu wajib diserahkan atau compulsory surrender kepada negara SIKI Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Setiap penggunaan devisa baik untuk impor maupun keperluan lainnya itu harus mendapatkan izin daripada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan mengadministrasikan setiap pergerakan devisa yang masuk dan keluar di Indonesia. Itulah karakteristik daripada sistem devisa kontrol. Sedangkan bagaimana dengan sistem devisa semi bebas?
Nah, pada sistem ini, untuk memperolehnya dan menggunakannya pada devisa-devisa tertentu itu wajib diserahkan dan mendapatkan izin dari negara. Sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Nah, ini pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu nomor 64 tahun 1970. Perolehan dan penggunaan DHE atau devisa hasil ekspor wajib diserahkan ke dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Sementara untuk DU atau devisa umum dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE atau devisa hasil ekspor itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk sistem devisa semi bebas ini, untuk devisa hasil ekspor itu ya memang masih dikontrol oleh negara. Namun devisa umum itu ya boleh digunakan oleh orang lain. Oke, DU secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Beda kalau DHE itu wajib diserahkan dan mendapat izin dari Bank Indonesia. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih semangat kan? Oke, kita lanjut. Sejak 17 Mei 1999, dua permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Dalam undang-undang ini diatur sistem devisa yang dianut Indonesia adalah sistem devisa bebas. So, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun tetap saja ada kewajiban untuk monitoring lalu lintas devisa. Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan monitoring devisa ini lewat PBI atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 28 Oktober tahun 1999. Nah, dalam PBI ini itu diatur mengenai kewajiban pelaporan bagi setiap lalu lintas devisa oleh dan melalui bank serta lembaga keuangan lainnya mulai 1 Maret tahun 2000. Untuk transaksi di atas 10.000 US dollar itu dilaporkan per transaksi. Sementara di bawah 10.000 US dollar itu dilaporkan secara gabungan. Dan kemudian dalam laporan tersebut akan dicantumkan tujuan dari transaksi devisa yang bersangkutan, ekspor impor, utang luar negeri, dan lain-lain. Nah, ini masalah devisa yang kontrol dan devisa semi bebas itu telah dilebur dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Jadi pada intinya di undang-undang ini sudah menganut sistem devisa bebas. Namun kewajibannya tetap harus dimonitor oleh Bank Indonesia. Dan itu dikuatkan oleh PBI atau Peraturan Bank Indonesia di tahun 1999. Baik. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir daripada bagian ketiga dari pertemuan kelima. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami materi tadi ya, tentang bagaimana sistem devisa kontrol, semi kontrol, dan kemudian juga telah diintegrasi lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 yang telah mengantarkan kita untuk mengadopsi sistem devisa bebas sampai sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan kita diskusi di grup kelas. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.